Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayun Ratnasari dengan NIM 21083040445. Di sini saya meresum sebuah buku yang berjudul The Histories of Quran, yang di dalamnya terdapat beberapa sejarah Al-Quran dan Islam. Selanjutnya, Arab sebelum Islam. Arab yang letaknya dekat dengan persimpangan tiga benua. Arab juga menjadi negara yang paling mudah dikenal hingga saat ini. Arab juga Al-Quran dan Islam juga turun di kota Arab. Arab memiliki beberapa sejarah yang sangat unik ya. Mungkin di antara kita ada yang sudah mengetahui dan belum mengetahui. Selanjutnya, wahyu dan Nabi Muhammad SAW. Dari beberapa sejarah Islam, kita akan melihat jejak risalah Nabi Muhammad SAW. Sifat dan kaitannya dengan ajaran para nabi terdahulu, yang berkaitan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti semua ajaran-ajarannya. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Semisal kita tidak beribadah, Allah tidak rugi. Nabi Muhammad SAW juga mengajar Al-Quran, mengajar pendidikan Al-Quran, yang dimana arus kegiatan pendidikan di Mekah dan Madinah berjalan tanpa hambatan, siksaan. Sikap tegas merupakan bukti yang meyakinkan akan ketertarikan dan rujukan terhadap kitab Allah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa sahabat juga mengamalkan ilmu pengetahuan dari ayat yang mereka ketahui, yang mereka paham akan ayat tersebut. Dan beberapa para sahabat Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah Ibnu Mas'ud, Khobah, dan yang lain-lain, dan masih banyak lagi. Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira yang tertulis dalam surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Barang siapa yang membaca, barang siapa yang membaca dan mengamalkan apa yang ia baca, maka balasannya surga. Nabi Muhammad SAW juga mengajar pendidikan Al-Quran yang dibagi menjadi dua zaman Mekah dan zaman Madinah. Di kota Mekah dan di kota Madinah. Seperti yang sudah dipaparkan, arus kegiatan pendidikan Nabi Muhammad SAW juga tuh dibilang cukup lancar tanpa siksaan dan hambatan. Dan para sahabatnya juga mengamalkan dari ayat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mekah, sebuah masyarakat kabilah. Meski disebut sebagai kota negara city store, Mekah tetap merupakan masyarakat kesukuan hingga akhir penaklukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sistem kependudukan masyarakat dibangun menurut kabilah.
di mana anak-anak dari satu suku dianggap saudara yang memiliki pertalian hubungan darah yang sedarah. Seseorang Arab tidak akan mendapat pemahaman pemikiran negara kebangsaan melainkan dalam konteks sistem kesukuan atau kabilah. Salah satu penguasa kota Mekah itu suku Qusay. Suku Qusay sebagai penguasa kota Mekah. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Qusay dikenal sebagai orang yang amat cerdas, politik, perkasa, serta memiliki administrasi yang hebat dalam politik pada masa zaman itu. Mengambil faedah dari kepentingan Bizanti di Mekah waktu itu, ia meminta pertolongan beberapa di antara mereka yang dalam menguasai kota Mekah, dengan mengesampingkan pengaruh Bizantin dengan tidak menghiraukan kepentingan mereka. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.